Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta izin sehingga kita dapat menyelenggarakan presentasi pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, saya Kinti Hafitriani Nuralisa dengan rekan saya Novianti Setiawati. Kami hari ini akan mempresentasikan bab 7, yaitu mengenai pengembangan kurikulum yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah konsep pengembangan kurikulum, yang kedua dasar-dasar pengembangan kurikulum, yang ketiga prinsip pengembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah model-model pengembangan kurikulum. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Novianti Setiawati. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep pengembangan kurikulum. Istilah pengembangan kurikulum sering dirujuk dari istilah development curriculum atau pengembangan kurikulum. Menurut Zais, pada tahun 1976, development curriculum adalah a process that determine how curriculum construction will proceed. Atau bisa juga diartikan, pengembangan kurikulum adalah proses yang menentukan bagaimana konstruksi kurikulum akan berjalan. Sedangkan dalam konteks istilah kurikulum development diartikan sebagai satu upaya merancang kurikulum atau creation of curriculum. Kurikulum sistem itu sendiri menurutnya memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah to produce a curriculum atau untuk membuat sebuah kurikulum, yang kedua to implement the curriculum atau merealisasikan kurikulum tersebut, kemudian yang ketiga adalah to appraise the effectiveness of the curriculum atau menilai efektivitas kurikulum tersebut. Menurut David Pett, pada tahun 1980, kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum lebih bersifat konseptual daripada bersifat material. Secara garis besar, pengembangan kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah pengembangan kurikulum yang baru atau curriculum construction. Pengembangan kurikulum ini adalah pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk satu lembaga pendidikan yang baru atau untuk sebuah mata pelajaran yang baru. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan kurikulum atau curriculum reconstruction, yaitu memperbaiki kurikulum yang lama menjadi sebuah konsep kurikulum yang baru. Dikutip dari Nasution pada tahun 1987, kegiatan digolongkan dalam 6 jenis. Yang pertama, substitusi atau penggantian penukaran, misalnya mengganti komponen kurikulum yang lama menjadi yang baru. Kemudian alterasi atau mengadakan perubahan dalam struktur yang ada, misalnya struktur organisasi kurikulum yang lama dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang. Kemudian yang ketiga adalah penambahan tanpa mengganggu pola yang lama, misalnya menambahkan sarana dan alat bantu bahan pelajaran baru. Yang keempat ada restrukturisasi, misalnya mengadakan reorganisasi kurikulum dan jadwal pelajaran yang dapat memerlukan perubahan tentang hubungan antar pribadi, misalnya dengan menjalankan tim teaching. Kemudian yang kelima adalah menghapus cara-cara lama, misalnya menghapus metode yang hanya menggunakan satu buku pelajaran sebagai sumber satu-satunya dan mengutamakan proses belajar dengan memanfaatkan banyak sumber. Yang terakhir adalah penguatan yang lama, yaitu memantapkan cara-cara lama yang efektif akan tetapi dilengkapi dengan pengetahuan yang mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan melalui penataran dan penyegaran. Kemudian materi berikutnya adalah dasar-dasar pengembangan kurikulum.
Menurut Robert S. Zais pada tahun 1976 dalam bukunya yang berjudul Curriculum Principles and Foundations, mengemukakan ada 4 hal yang melandasi lahirnya sebuah kurikulum, yaitu yang pertama adalah pandangan filosofis. Pandangan filosofis tentang hakikat pengetahuan. Yang kedua, pertimbangan dasar tentang masyarakat dan budaya. Dan yang ketiga, pertimbangan tentang individual. Yang terakhir adalah pandangan tentang teori-teori belajar. Keempat hal tersebut secara asasi semuanya berdasarkan pada pandangan filosofis. Kemudian yang berikutnya, apa hubungan filsafat dengan kurikulum, yang akan dijelaskan pada poin landasan dasar filosofis. Menurut Zais pada tahun 1967 menjelaskan bahwa setiap pengembangan kurikulum masyarakat secara bersama-sama sudah memiliki filosofi yang diyakini dapat menuntun untuk sebuah kehidupan yang baik, atau a guide for living the good life. Kemudian setiap orang tua pada suatu masyarakat ingin mewariskan filosofi atau pengetahuan yang baik tersebut kepada anak-anak mereka. Sebab dengan begitu kehidupan mereka menjadi lebih terjamin dan memuaskan. Filsafat ialah memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik, sedangkan mendidik adalah usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita itu ke dalam kehidupan kepribadian manusia. Ada 4 aliran filsafat yang berpengaruh dalam praktik pendidikan dan kurikulum. Yang pertama adalah esensialisme, yang kedua progresivisme, yang ketiga perennialisme, yang keempat rekonstruksionisme. Yang pertama adalah konsep pendidikan aliran esensialisme. Menurut aliran ini, pendidikan adalah sebagai pemeliharaan kebudayaan yang mengutamakan kepada kebudayaan. Oleh karena itu, aliran ini dianggap sebagai aliran yang ingin kembali ke masa lampau atau kepada kebudayaan yang lama yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Kemudian yang kedua adalah perennialisme, adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajaran konstan atau kebenaran, keindahan. Yang ketiga, progresivisme. Filsafat progresivisme berkembang dari filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan atau kegunaan praktis. Di bidang pendidikan, aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Yang berikutnya adalah landasan psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian, penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Yang berikutnya adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis pendidikan ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari dalam landasan sosiologis ini diantaranya hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Kemudian yang keempat, landasan historis. Landasan historis merupakan pengembangan kurikulum berbagai pengalaman sejarah di masa lampau yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Pengkajian tentang landasan historis ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bidang kurikulum yang baik yang sekarang maupun yang telah lalu. Kemudian yang terakhir adalah landasan iptek.
Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidikan untuk mengadopsi teknologi. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Sewati. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Tentunya dengan menggunakan prinsip, kurikulum yang akan dihasilkan akan lebih berguna dalam merencanakan pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum merupakan hal ataupun kaidah yang sangat urgent ataupun yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Prinsip ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip umum dan yang kedua ada prinsip-prinsip khusus. Yang dimaksud dalam prinsip-prinsip umum adalah prinsip-prinsip yang harus ada atau yang harus diperhatikan pada setiap pengembangan kurikulum. Sedangkan yang disebut prinsip-prinsip khusus yaitu adalah prinsip yang harus diperhatikan terkait dengan pengembangan aspek-aspek yang terdapat dalam anatomi kurikulum. Di dalam chapter report sudah dipaparkan contoh prinsip-prinsip pengembangan kurikulum KTSP dan itu ada 7 aspek. Silahkan dilihat dalam chapter report. Nah, dilanjutkan dengan prinsip. Yang pertama itu adalah prinsip relevansi. Kurikulum harus senantiasa menjaga relevansinya dengan baik secara internal maupun eksternal. Dan yang kedua yaitu ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum harus fleksibel, yang mana memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat ataupun waktu yang selalu berkembang. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini adalah adanya kesinambungan dalam kurikulum. Yang dimaksud dengan kesinambungan di sini adalah baik dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Dan yang keempat itu ada prinsip efisiensi. Prinsip ini adalah suatu upaya agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal. Yang kelima ada prinsip efektivitas. Prinsip ini adalah upaya agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan yang tepat sasaran, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan ataupun yang ditargetkan. Yang keenam ada prinsip khusus dalam pengembangan tujuan kurikulum. Tujuan ini merupakan titik sentral dari desain dan proses serta keberhasilan sebuah kurikulum. Dalam sebuah perumusan tujuan kurikulum tidak bisa lepas dari 5 prinsip yang sudah saya sebutkan tadi. Namun ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam perumusan tujuan kurikulum. Dan itu bisa dilihat dalam chapter report. Saya sudah menjabarkannya. Dan yang ketujuh ada prinsip khusus pengembangan isi ataupun konten. Prinsip ini mengacu kepada prinsip-prinsip umum sebagaimana yang telah dikemukakan. Namun tentu juga ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dan saya juga sudah menjabarkannya di dalam chapter report. Yang kedelapan ada prinsip khusus pengembangan proses dan strategi implementasi ataupun pembelajaran. Menurut Nana Shaudi Sukmadinana tahun 1988, prinsip-prinsip khusus harus memperhatikan ada 8 hal yang harus diperhatikan dan saya sudah menjabarkannya dalam chapter report. Yang kesembilan ada prinsip khusus pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu komponen kurikulum yang harus ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip khusus di samping prinsip-prinsip umum. Di antara prinsip-prinsip khusus tersebut saya sudah jabarkan di dalam chapter report. Yang ke-10 ada strategi khusus pengembangan evaluasi.
Evaluasi atau penilaian ini adalah bagian integral dari sebuah kurikulum dan proses pembelajaran. Ada beberapa hal khusus yang harus diperhatikan, dan saya sudah menjabarkannya di dalam chapter report. Dan di antara prinsip-prinsip di atas, ada juga prinsip-prinsip yang harus dipenuhi saat pengembangan kurikulum tingkat satuan. Dan prinsip-prinsip tersebut saya sudah jabarkan di dalam chapter report. Dan yang materi kedua itu adalah model-model pengembangan kurikulum. Terdapat 12 model, yaitu yang pertama the administrative line staff model, the grassroots model, the demonstrative model, Tabas inverted model, Beauchamp system model, Rogers interpersonal relation model, Miller and Seller model, Gagne transmisi model, model Peter F. Olivia, the systematic action research model, research and development model, and the last one is emerging technical model. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.